Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kalau suatu hari Anda ditanya sama orang, menurut Anda, siapakah orang yang paling baik di dunia ini? Kalau Anda ditanya, menurut Anda, siapakah orang yang paling baik di dunia ini? Akankah Anda berkata, saya? Dan sebaliknya, kalau ada yang berkata, siapakah di dunia ini orang yang paling buruk? Mungkinkah Anda akan berkata, saya? Saya yakin Anda tidak terlalu percaya diri untuk mengatakan Anda adalah orang paling baik. Karena saya yakin Anda bukanlah orang yang sombong. Namun di saat yang sama, saya yakin Anda juga tidak rela untuk dikatakan orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, orang yang paling hina. Karena itu ibadah Allah, saudaraku seiman dan seakidah, senantiasa mengenali siapakah saya, siapakah diri saya, dan di manakah kedudukan saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya adalah orang yang paling baik, atau sebaliknya orang yang paling buruk, atau barangkali saya sekedar menjadi orang baik dan juga sekedar bukan menjadi orang yang paling buruk. Ini adalah muhasabah yang seharusnya selalu kita lakukan. Ingat, dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita itu terus beramal dan bekerja dan berbuat. Bisa jadi suatu hari amalan kita itu tinggi, iman kita sedang naik. Namun ada waktu-waktu di mana iman kita mengalami penurunan, lemah iman. Karena itu setiap saat kita harus secara sadar meningkatkan iman kita. Dahulu para sahabat, semisal Umar bin Khattab mengatakan ketika berjumpa dengan sahabatnya, Ta'al najlis nu'minu sa'atan. Marilah kita duduk bersama-sama untuk sejenak meningkatkan iman kita. Kemudian mereka duduk bersama dan salah seorang dari mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran, ketika Anda senantiasa membacanya, dekat dengannya, percayalah, iman Anda akan bertambah. Ketika Anda senantiasa dekat dengan sirah Rasulullah SAW, maka iman Anda akan juga bertambah. Dan ketika Anda dengan tulus melantunkan, mengucapkan, melafadzkan astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah, atau ucapan yang semisal Allahu Akbar, walhamdulillah, niscaya Anda akan merasakan ada sesuatu yang merasuk dalam diri Anda, seakan iman Anda itu naik. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum iman. Kalau mereka dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman mereka bertambah. Orang yang beriman bukanlah orang-orang yang gengsi, orang yang besar kepala dan menyombongkan diri, berbuat dosa namun merasa dirinya suci, melakukan banyak kemaksiatan namun merasa dirinya adalah orang-orang yang bersih, tidak punya dosa. Sangat disayangkan bila Anda sebagai seorang muslim kemudian dengan tanpa merasa bersalah mengatakan, ketika dikatakan kepada Anda, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, bertobatlah ya saudaraku, akhwatul iman, bertobatlah, beristighfarlah. Kemudian Anda mengatakan, apa dosa saya? Apa salah saya? Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang ringan tangan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan terperdaya dengan amal ibadah Anda. Namun sebaliknya, senantiasa ingatlah, senantiasa
hadirkan dalam diri Anda bahwa Anda banyak dosa, sehingga tumbuh kesadaran bagi Anda untuk terus berbenah diri, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan betul-betul menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa meneladani kehidupan beliau. Dahulu Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling mulia, paling banyak amalannya, paling sedikit dosanya. Namun demikian minimal dalam satu hari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Sudahkah Anda melakukan itu? Seberapa banyakkah Anda beristighfar kepada Allah? Atau sebaliknya, Anda selama ini hanya pandai menghitung kebaikan. Saya sudah berbuat demikian, saya beribadah demikian, demikian. Namun Anda paling malas. Anda bahkan merasa enggan untuk menghitung dan mengingat dosa Anda. Dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Uddu sayyi'atikum." Hitunglah oleh kalian, ingat-ingat oleh kalian dosa-dosa kalian. Adapun kebaikan, maka tidak ada urgensinya bagi Anda untuk menghitung dan mengingatnya. Saya sudah demikian, tidak ada perlunya. Kenapa? Karena Allah telah menghitungnya, Allah telah mencatatnya, dan Allah pasti telah menyiapkan balasannya. Namun dosa Anda, kalau Anda tidak menghitungnya, tidak mengingatnya, maka tidak akan ada yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anda selain diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bertobat kepada Allah, maka siapa yang akan memohonkan ampun dan tobat kepada Anda selain Anda diri sendiri? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tazkiyatun nafs dalam diri kita, kesucian batin dalam diri kita, sehingga tumbuh kesadaran untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.